Dunia yang kita kenal hari ini sebenarnya bukan dunia yang pertama. Jauh sebelum negara-negara modern berdiri, sebelum peta dunia seperti sekarang ini digambar, pernah ada paradeben raksasa yang kekuasaannya mencakup hampir seluruh dunia. Mereka membangun kota-kota megah yang membuat kita takjub hingga kini. Mereka menguasai jalur perdagangan global. Mereka mengendalikan ilmu pengetahuan. Tapi sekarang, nama besar mereka hanya tersisa dalam reruntuhan kuno dan legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya mereka? Dan bagaimana mungkin peradaban yang begitu besar dan perkasa bisa runtuh dan menghilang dari panggung sejarah? Inilah kisah peradaban yang pernah menguasai dunia, lalu lenyap ditelan waktu. Kekuasaan terbesar sekalipun ternyata tidak pernah kebal terhadap waktu. Sejarah membuktikan itu berulang kali. Mari kita mulai perjalanan kita ribuan tahun ke belakang, ke sebuah lembah subur di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris. Disinilah lahir peradaban pertama yang tercatat dalam sejarah manusia, Mesopotamia. Mereka adalah pionir dalam segala hal. Merekalah yang pertama kali menciptakan sistem hukum tertulis, menuliskan sejarah, dan membangun kota-kota terorganisir yang menjadi pusat peradaban dunia kuno. Tanpa Mesopotamia, konsep negara, hukum, dan tulisan yang kita kenal hari ini mungkin tidak akan pernah ada. Mereka adalah fondasi dari dunia modern. Lalu kita bergeser sedikit ke barat daya, menuju negeri para Firaun. Mesir kuno bukan sekadar sebuah kerajaan. Ia adalah sebuah peradaban global pada masanya. Kekuasaannya bertahan selama ribuan tahun. Sebuah rekor yang sulit ditandingi. Kita semua tahu piramida megah mereka. Tapi kekuatan Mesir jauh lebih dari itu. Mereka menguasai ilmu kedokteran yang sangat maju pada zamannya. Mereka memetakan bintang dengan ilmu astronomi yang rumit, dan kekuasaan Firaun yang dianggap sebagai titisan dewa membuat mereka menjadi kekuatan yang tak terbantahkan. Selama berabad-abad, Mesir mengendalikan jalur perdagangan vital dan menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan dunia. Tapi, bahkan kekuasaan yang dipercaya berasal dari para dewa pun, pada akhirnya, harus tunduk pada roda waktu dan runtuh. Sekarang, mari kita lompat ke Eropa, ke peradaban yang namanya menjadi sinonim dengan kekuasaan absolut, Kekaisaran Romawi. Pada puncaknya, Romawi adalah penguasa mutlak. Wilayahnya membentang dari daratan Inggris, melintasi Eropa, menyebar ke Afrika Utara, hingga ke Timur Tengah, di Asia. Mereka adalah insinyur ulung yang membangun jaringan jalan raya lintas benua yang masih bisa kita lihat sisa-sisanya. Mereka menyatukan berbagai bangsa di bawah satu sistem hukum yang canggih. Dan kekuatan militer mereka, Legiun Romawi, adalah mesin perang paling ditakuti di dunia kuno. Dari luar, Romawi tampak tak terkalahkan. Tapi dari dalam, kekaisaran ini mulai rapuh. Korupsi merajalela di kalangan elit. Perang saudara dan perebutan kekuasaan tak henti-hentinya terjadi. Dan serangan dari suku-suku barbar di perbatasan semakin melemahkan mereka. Pada akhirnya, kekaisaran terbesar di dunia ini runtuh. Bukan karena serangan dari luar, melainkan karena hancur dari dalam. Sementara Romawi jatuh, di belahan dunia lain, sebuah peradaban besar terus bersinar dengan kekuatannya sendiri. Cina kuno adalah sebuah fenomena unik. Sebuah peradaban dengan kesinambungan yang hampir tak pernah terputus selama ribuan tahun. Dinasti boleh silih berganti, kaisar bisa digulingkan, tapi peradabannya tetap hidup dan terus berkembang. Jauh sebelum Eropa mengenal teknologi canggih, Cina telah menemukan kertas, kompas, bubuk mesiu, dan teknik percetakan. Mereka adalah pemimpin dunia dalam perdagangan global melalui jalur sutra yang legendaris, yang menjadikan mereka pusat ekonomi dunia kuno. Kekayaan dan ilmu pengetahuan mengalir deras ke pusat-pusat kota mereka. Dunia luar mengenal mereka sebagai kekuatan yang stabil dan tak tergoyahkan. Sebuah mercusuar peradaban di timur. Ketika Eropa tenggelam dalam apa yang disebut
Zaman kegelapan setelah runtuhnya Romawi. Cahaya peradaban justru bersinar terang dari dunia Islam. Dari Baghdad di Irak, Andalusia di Spanyol, hingga Damaskus di Suriah. Peradaban Islam klasik bangkit menjadi pusat dunia. Para khalifah tidak hanya membangun kekuasaan militer dan politik, tetapi juga menciptakan surga bagi para ilmuwan, filsuf, dan seniman. Mereka menerjemahkan karya kuno dari Yunani dan Romawi, lalu mengembangkannya menjadi ilmu-ilmu baru. Aljabar, optik, kedokteran modern, dan astronomi mengalami kemajuan pesat. Kota-kota seperti Baghdad menjadi kota terbesar dan termakmur di dunia. Pusat perdagangan yang menyatukan Eropa, Asia, dan Afrika. Banyak sekali dasar ilmu pengetahuan modern yang kita gunakan saat ini sesungguhnya berakar dari masa keemasan ini. Namun, sama seperti peradaban besar lainnya, kejayaan itu pun tidak bertahan selamanya. Di luar nama-nama besar yang kita kenal, ada bisik-bisik dan legenda tentang peradaban lain yang mungkin pernah menguasai dunia. Namun, catatan tentang mereka nyaris hilang sepenuhnya. Kita berbicara tentang kota-kota yang konon tenggelam ke dasar lautan. Bangunan-bangunan kuno raksasa yang pembangunnya tidak diketahui namanya. Dan penemuan artefak dengan teknologi yang tampaknya terlalu maju untuk zamannya. Apakah mereka adalah peradaban maju yang terhapus dari muka bumi oleh bencana alam dahsyat seperti banjir besar atau letusan gunung berapi? Ataukah keberadaan mereka sengaja dihilangkan dari catatan sejarah oleh para penakluk yang datang setelahnya? Misteri ini terus memicu imajinasi kita hingga hari ini. Jika kita perhatikan dengan saksama, ada sebuah pola yang berulang dalam kejatuhan semua peradaban besar ini. Semuanya dimulai dari rasa percaya diri yang berlebihan, merasa bahwa kekuasaan mereka akan abadi, lalu diikuti oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan ketidakadilan sosial yang menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Kemudian, konflik internal seperti perang saudara, korupsi, dan perebutan kekuasaan mulai menggerogoti kekuatan mereka dari dalam. Dan seringkali, pukulan terakhir datang dari faktor eksternal, seperti perubahan iklim, wabah penyakit, atau invasi dari bangsa lain. Sejarah seolah memberi kita pelajaran yang jelas. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan tidak ada peradaban yang kebal terhadap kehancuran. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah peradaban modern kita yang terkoneksi secara global ini akan mengikuti pola yang sama dan menuju nasib yang serupa? Pada akhirnya dunia tidak pernah benar-benar berubah. Hanya pemainnya yang silih berganti. Peradaban datang dan pergi. Kekuasaan bangkit dan kemudian runtuh. Yang tersisa bagi kita hanyalah reruntuhan megah dan pelajaran berharga yang terukir dalam sejarah. Tapi jika ada satu hal yang ditunjukkan oleh sejarah dengan sangat jelas, itu adalah ini. Mereka yang merasa sedang menguasai dunia seringkali lupa bahwa waktu adalah satu-satunya penguasa sejati yang tak terkalahkan. Jika kamu suka dengan sejarah, misteri peradaban kuno, dan kisah-kisah tentang kekuasaan dunia, jangan lupa like dan subscribe channel Infonix. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, peradaban mana yang paling berpengaruh dalam sejarah? Dan apakah menurutmu, peradaban modern, kita akan bisa menghindari nasib yang sama? Sampai jumpa di video misteri berikutnya.